Ada ingat smartphone yang satu ini? Desainnya, ada ingat nggak? Melengkung seperti itu? Nah, ini adalah satu smartphone premium di masanya. Nah, lalu ada yang ingat juga yang ini nggak? Ya, sebuah smartphone lagi-lagi kelas premium dengan tombol di belakang. Nah, kedua smartphone yang saya pegang ini dua-duanya adalah smartphone kesayangan kami. Yang satu adalah yang melengkung tadi adalah Xperia Arc, dan yang ini adalah sebuah LG G2. Ya, kalau memang sekarang kita jarang bahas Sony dan LG lagi ya, karena mereka memang sudah sedang tidak ada resminya smartphone-nya di Indonesia. Dan kita emang nggak bahas smartphone yang tidak resmi karena kami tidak mau mengganggu hajat hidupnya para buruh dan developer di Indonesia. Ya, kita akan bahas ini di waktu yang lain, tapi sekarang yang saya mau bahas adalah kenapa saya sampai masih nyimpen dua smartphone ini. Alasan sederhananya adalah ini adalah dua smartphone yang paling lama saya gunakan. Dan kenapa bisa lama banget digunakan? Karena dua-duanya menggunakan Snapdragon. Ya, kali ini kami akan bahas mengenai Snapdragon, terutama seri 700 dan 800. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman kami menggunakan Snapdragon seri 700 dan 800. Jadi ini akan jadi kompilasi pengalaman saya, pengalaman Chris juga, ada Gunawan juga di situ ya. Ada Friska, ada Irham ya. Tim kami menggabungkan semuanya dan saya bawain aja sih pengalaman-pengalaman yang oke, cocoknya begini ya. Kita mau cerita tentang Snapdragon 700 dan 800 di sini. Kenapa? Karena banyak yang mempertanyakan apa spesialnya Snapdragon itu. Ya, tadi dua benda tadi sudah membuktikan bahwa Snapdragon itu spesial. Tapi apakah yang baru juga spesial? Ya, oke, mari kita mulai bahas. Snapdragon 700 series itu diposisikan sebagai premium high-end tier bersamaan dengan Snapdragon 800 series. Mirip dengan 8 series, ya seri yang 7 ini juga dilengkapi dengan Snapdragon Elite Gaming. Keduanya menggunakan core yang kencang dan tentunya GPU Adreno yang sudah terkenal itu ya. Seri 7 dan 8 yang terbaru itu sudah dilengkapi dengan Qualcomm Quick Charge. Bisa sampai 4 plus ya teknologinya ini, dan Qualcomm Quick Charge AI ya. Dua-duanya menawarkan premium quality experience untuk para penggunanya. Kita tidak akan bahas spek-spek dua-duanya ini terlalu teknis ya. Tapi kita mau menceritakan bagaimana pengalamannya ya pakainya di dunia nyata selama ini gitu ya. Nah, berdasarkan dari apa yang kita pernah review untuk 700 series, memang kita pernah review dari Snapdragon 710 gitu ya. Untuk Snapdragon 710 kita udah pernah ngetes dulu Realme X 4 jutaan. Waktu pertama kali rilis ada Realme 3 Pro, lalu ada Oppo R17 Pro, lalu untuk 712 ada Realme XT, ada Realme 5 Pro, ada Vivo Z1 Pro juga ya, udah pernah dulu ya. Ya, tapi ini semuanya ya katakanlah sudah lewat ya. Sekarang udah ada yang baru lagi atau yang lebih kencang lagi. Nah, untuk yang lebih kencang ada Snapdragon 730G ya, ada Samsung Galaxy A71, ada Xiaomi Mi Note 10 Pro, ada Samsung Galaxy A80 ya, ada Snapdragon 730 juga ya di X50 ya. Kemudian ada Snapdragon 720G. Nah, ini primadona yang akhir-akhir ini ya. Realme 6 Pro, ada Redmi Note 9 Pro, ada Oppo Reno 4 yang kemarin baru kita bahas gitu ya. Kemudian ada lagi Snapdragon 765G seperti yang satu ini ya, yang ada di Vivo X50 Pro ya. Nanti kita bahas kenapa? Karena ini spesial banget. Ini menunjukkan bahwa seri 7 itu letaknya itu bukan tepat di tengah, tapi itu tengah atas makan ya, atau bahkan atas ya sebetulnya ya. Perusahaan-perusahaan ini nggak ragu-ragu pada saat pakai seri 700 itu udah pastilah smartphone-nya keluarnya hasilnya kencang-kencang. Ya udah lihatlah semuanya pada rata-rata kencang gitu ya. Emang harga dari sebuah produk itu bukan hanya SoC-nya saja. Jadi dengan memasang Snapdragon seri 700 yang kami harapkan dari perusahaan smartphone itu adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan seri 800 series. Atau harus ada wow factor yang luar biasa, misalnya kamera canggih atau inovasi-inovasi canggih lainnya ya. Tadi udah kelihatan memang ada yang spesial nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Dan kemudian kita juga pernah ngetes Snapdragon 865 ya. Ada Black Shark 3 ya, kemudian ada Mi 10 gitu ya di bawah 10 juta. Lalu ada Poco ya, Poco F2 Pro
yang membawa 865 sampai ke level 7 juta dan 8 juta ya. Lalu ada juga Realme X50 Pro yang pada saat video ini dibuat kita belum bisa kasih lihat spesifikasi detailnya dan harganya tentunya ya. Tapi udah pernah lihat di video sebelum ini pada saat kita bahas soal 5G, kita sudah mulai memperlihatkan si X50 Pro ya. Dan ada juga yang namanya Oppo Find X2 Pro, ini juga pakai 865 gitu ya. Sayangnya kita nggak sempat review kalau yang seri ini, entah kenapa, tapi ya ini salah satu yang terbaik juga di kelasnya ya. Kemudian untuk 865 Plus ya nantinya akan ada belum megang ada ROG Phone 3 yang udah pernah kita teaser ya. Dan oh ya sebetulnya kalau bicara soal 865 Plus ini tablet saya yang 855 tapi ada yang tahu ini? Ya, ini adalah Snapdragon 865 Plus dalam bentuk tablet bukan bentuk smartphone tapi ya ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus yang pakai Snapdragon 865 Plus tentunya. Tapi kita belum bisa kasih hasil pengujiannya karena pada saat video ini dibuat ini juga baru aja datang dan kita juga udah bikin previewnya tentang dia bisa apa aja. Ya sepertinya kalau di tempat kami ini adalah Snapdragon 865 Plus pertama di Indonesia bagi kami karena kami pegangnya ini duluan. ROG Phone nanti akan datang belakangan. Nah, oke, mari kita lihat apa aja yang kita dapatkan dari yang dua seri 700 dan seri 800 ini ya. Mari kita lihat di seri 700 dulu. Kalau buat gaming kita bisa lihat performanya ini udah oke banget gitu ya. Kita masih bisa pakai setting menengah yang masih nyaman gitu. Hampir semua game yang kita tes itu bisa berjalan dengan sangat nyaman. Wah, mungkin Honkai kadang-kadang suka mengganggu tapi ya seperti kalau yang udah tahu memang Honkai-nya sendiri memang agak sedikit kurang optimal ya. Tapi pada dasarnya seri 700 itu kalau buat dipakai main game itu mulus lancar ya, tinggal masalah settingan aja biasanya gitu ya. Lalu untuk performa baterai walaupun memang naik turun ada yang baterainya lebih kecil, ada yang baterai lebih besar gitu ya. Tapi pada dasarnya semua itu beres, nggak ada yang tiba-tiba borosnya nggak jelas gitu ya. Ini rata-rata oke sih kalau untuk baterai juga ya. Dan lalu untuk kamera, nah Snapdragon seri 700 mulai dari 720G, 730G, 765 ini rata-rata sudah menyediakan 4K 30 dengan pengecualian 765G yang sudah dijual dengan menggunakan bahkan 4K 60. Ya, itu adanya memang di X50 Pro. Ini memang tinggi banget. Lalu untuk setting-setting kamera lainnya memang itu akan bervariasi. Jadi kemampuan kamera itu walaupun processing powernya ditentukan oleh si prosesor atau si SoC atau si Snapdragon, tapi memang tergantung pada kamera yang disematkan juga itu seperti apa. Jadi tergantung produsennya juga. Lalu kita bisa lihat di sini seri 765G itu memang superior, bisa dilihat bahwa 4K 30-nya aja masih ada stabilizernya elektronik. Jadi dia masih bisa memproses itu data elektronik stabilizer di 4K. Itu luar biasa sih memang. Sementara yang lain rata-rata memang sudah punya electronic image stabilizer juga. Ya, yang AES ini bukan tepat bisa dibilang sensor, ini prosesor sebetulnya. Dari pengalaman kami secara overall hasil foto bagus, video bagus itu sudah umum kalau kita pakai Snapdragon memang ya. Memang kalau dibandingkan dengan seri 800 mungkin stabilisasi akan sedikit berbeda karena ya itu butuh otot sedikit dan ekstra gitu. Karena itu adalah gambar yang digeser-geser sebetulnya. Gambarnya lebih lebar dari yang kalian lihat, lalu dia mencoba ngambil gambar yang di crop lalu digerakkan ya. Nah, itu emang butuh processing power. Nah, untuk itu memang seri 800 akan lebih powerful tentunya. Lalu kalau kita bicara konektivitas, rata-rata memang semuanya udah bisa 4G, Wi-Fi 5 gitu ya. Sementara Bluetooth juga udah Bluetooth 5 dengan pengecualian 765G. Ini 765G emang agak aneh sih, memang lebih mirip ke arah seri 800 sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa nggak dibilang seri 800 Lite aja sebetulnya ya. Kenapa? Karena di X50 Pro ini sudah tersemat modem otomatis ya, tersemat modem 5G. Kenapa? Karena 765G itu punya modem 5G di dalam, walaupun memang belum diaktifkan oleh Vivo ya. Kemudian untuk Wi-Fi ini udah Wi-Fi 6 ya, udah Wi-Fi AX bukan Wi-Fi 5 seperti yang lain. Jadi kalau kalian punya router Wi-Fi AX bisa dimanfaatkan performa maksimumnya dengan yang satu ini memang dengan 765G ya. Lalu untuk USB sayangnya emang kita lihat masih USB 2.0 semua yang terpasang di seri 700 yang pernah kami uji. Dari pengalaman yang kami pengujian ini ya kalau bisa dilihat ya GNSS itu rata-rata akurat ya. Fitur Maps, Location tuh nggak ada masalah sama sekali. Sinyal beres. Single SIM, dual SIM itu nggak ada masalah.
masalah. Kompatibilitas dengan Bluetooth itu mulus, lancar. Wi-Fi, connection Wi-Fi tetap cepat banget ya. Dan spesial buat yang X50 Pro ini memang yang spesial banget karena ini udah siap buat masa depan karena dia udah bisa 5G. Yang disayangkan tadi yang kita udah bahas bahwa harusnya ada USB 3.1 tapi belum diaktifkan ya, belum ada yang masang, belum ada yang masang hardware-nya karena punya pengendalinya bukan berarti bisa hardware, pasti bisa. Lalu kita lanjut ke Snapdragon 800 series ya. Untuk performa gaming ini memang yang paling gila. Kita sayangnya hanya bisa nampilin 3 dari beberapa yang tadi kita bahas karena yang lain belum boleh kami keluarkan hasil skor-skornya ya. Tapi dari yang 3 ini saja ini sudah fenomenal. Kenapa? Karena udah rata kanan semua settingannya gitu ya. Performa jelas udah paling bagus kalau soal gaming. Untuk baterai performance ini juga lucu dengan baterai yang 4000-an doang dan kita bisa lihat bahwa dia bisa dapat hasil pengujian 20 jam ke atas. Ini sih emang luar biasa, performa tinggi, baterai juga oke. Lalu untuk kamera ya bisa dilihat terlepas dari kamera apapun yang dipasang di sini mungkin ada nggak sampai resolusi tinggi banget, tapi bisa dilihat nanti kemampuannya pada saat di resolusi video biasanya ya. 4K 60 itu udah umum ya, nggak ada masalah dengan 4K 60. Lalu slow motion sampai dengan 120 fps, bahkan ada yang 960 fps ya. Dan yang paling menarik adalah 8K. Poco ini menyediakan 8K 30 untuk harga yang murah banget sebetulnya ya. Jadi di kelas 7 jutaan ada device yang bisa merekam 8K 30 fps. Secara keseluruhan kita bisa lihat ada Mi 10 adalah device Snapdragon 865 yang balance banget ya dari sisi harganya, performance-nya, audionya oke. Jadi harusnya pengguna nggak lihat ada pemangkasan yang macam-macam sini kecuali mungkin tele dan kalau ada yang minta soal waterproofing di situ ya atau weather resistant. Kemudian Black Shark 3 kita bisa lihat ini juga ada contoh pada saat performa dioptimalkan gila-gilaan ya dengan Snapdragon 865 dia taruh prosesor atau SoC di tengah lalu dia kasih cooling system spesial yang akan mendinginkan di bagian tengahnya, membuat semuanya jadi jalan mulus, lancar, kencang banget gitu ya. Dan harganya ya nggak ngecekek leher juga sebetulnya harganya ya, terutama kalau lihat performanya tadi ya. Tentunya memang kamera bukan fokusnya Black Shark, jadi ya performance dan gaming yang jadi fokusnya. Jadi jangan berharap kameranya wow luar biasa. Poco F2 Pro, nah ini lucu lagi, balance yang luar biasa menarik pada saat membuat cutting, membuat pemotongan pada harga. Sangat menarik sekali bagaimana cara Poco F2 Pro bisa dipotong harganya tanpa mengurangi apa yang dibutuhkan sebetulnya. Ada yang bilang, wah tapi nggak 120 Hz. Ya, tapi itu layar AMOLED. Membuat response time tetap bagus di situ ya. Nggak ada stereo speaker, ya tapi speaker yang ada juga udah oke gitu. Kecepatan data transfer USB 2.0 mungkin ini satu-satunya yang kita komplain ya, karena sisanya sih sebetulnya masih oke banget ya. Untuk konektivitas tentunya karena ini dari Snapdragon 865 semuanya udah 5G atau paling nggak 5G ready. 5G itu maksudnya udah hidup. 5G ready itu siap buat dihidupin 5G-nya gitu ya. Karena modemnya udah ada, nggak bisa dibohongin, modemnya pasti ada. Ada yang bilang mungkin pakai modem 4G, nggak bisa. Modemnya 865 adalah modem paketan untuk 4G, 5G dan yang lainnya jadi satu paket. Modem itu langsung bisa 5G. Kami nggak nemu ada masalah-masalah dalam penggunaan, semuanya lancar dan bahkan Snapdragon seri 800 dengan 865 ini memang jadi rebutan banget ya. Karena di kantor juga ini enak banget, mau main game apa juga ya mulus lancar gitu. Mau ngerjain apa juga enak, multitasking apa enak banget lancar ya. Ya, jadi kesimpulannya dari pemakaian gayanya tim kami gitu, kita lihat ada dari dua sisi ya, dari si user biasa yang butuhnya cuman foto-foto standar aja dan sisi satunya lagi adalah sisi yang agak rese ya, sisi gamer hardcore tuh yang pada main-main Honkai Impact itu ya biasanya ya. Lalu ada yang pakai buat konten creator, biasanya saya yang rada rewel karena kalau lagi liputan tuh biasanya suka pakai smartphone ini untuk videoin terus ngerekam video dan terus untuk ngedit juga ya. Nah, tapi dari sisi user biasa, pada saat diletakkan posisi sebagai user biasa, seri 7 dan 8 ini sebetulnya agak tipis sih perbedaannya ya. Rasa kencangnya itu nggak segitu jomplangnya gitu, nggak segitu jauhnya. Bahkan kalau bicaranya yang satu ini, yang 765G, nyaris nggak terasa sama sekali. Ya, gaming masih lancar dan ada inovasi di situ di mana dikasih kamera yang stabilizernya luar biasa, bikin sering lupa bahwa ini Snapdragon seri 7.
ya untuk S50 Pro. Jadi kalau ada yang nanya harganya kenapa segitu, ya karena rasanya memang segitu gitu. Pantas-pantas aja ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau ngincar performa kencang di seri 7 dan mau ngirit itu ya ada Redmi Note 9 Pro misalnya gitu juga ya. Itu kita bisa rekomendasikan oke banget karena memang di harga miring dan performanya tinggi ya. Nah, perbedaan antara seri 7 dan seri 8 di gaming, nah ini yang lumayan terasa. Kalau dia gaming hardcore gitu ya seri 800 lah, itu FPS-nya terbang aja gitu ya. Gaming di seri 700 itu emang kenceng banget, tapi emang ada sedikit kompromi untuk 3D. Dengan pengecualian mungkin ini yang akan ada di jembatannya kalau buat gaming 765G yang ada di X50 Pro ini adalah jembatannya sepertinya ya. Nah, untuk konten kreator, kalau kalian emang nggak butuh resolusi tinggi banget atau nggak rewel soal editing, seri 700 itu udah bagus banget. Tapi seri 800 emang bisa nawarin image stabilizer yang lebih responsif. Terus ada 8K 30 fps video kalau dibutuhkan, 4K 60 pakai image stabilizer, slow motion dengan FPS yang tinggi di situ, kemampuan switching multi kamera ya bahkan zoomnya segala macam bisa lebih mulus, kemampuan render video kalau misalnya kalian butuh render video di smartphone, saya sering sebetulnya ya. Dan masih banyak lagi yang menguntungkan konten kreator. Tentunya kalau kalian benar-benar menggunakannya itu akan sangat indah sekali sih memang ya. Tapi secara keseluruhan kalau bisa dibilang mau seri 700 mau seri 800 tim kami happy, seakan-akan kalau sudah ketemu dengan seri 700 atau 800 itu udahlah enak deh gitu ya. Udah enak gitu. Sementara itu untuk konektivitas juga kayaknya ada jaminannya di situ. Jadi terlepas dari biasanya tim mungkin pakai yang lain gitu, tapi smartphone kedua atau smartphone pertamanya itu mesti ada yang pakai Snapdragon karena harus ada satu kepastian di situ biasanya. Kepastian bahwa ini akan working nicely, ini akan working well gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pengalaman kami pakai Snapdragon seri 700 dan 800 dan untuk yang satu ini dan mungkin juga nanti nyusul satu lagi yang buat gaming ya yang pakai 865 Plus ini ya, segera menyusul ya. Ini sih nggak sabar saya mau coba pakai buat fitur-fitur spesialnya ya. Atau mungkin bahkan ini bisa buat gantiin laptop. Ini menarik. Tapi ya nanti deh kita lihat aja setelah pengujiannya selesai. Nggak lama kok ya. Ya, jadi kalau kalian mau memilih sebetulnya kalian harus tentukan dulu ya sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan. Kalian benar-benar butuh gaming super kencang gila-gilaan gitu. Kalian benar-benar butuh video 8K, ya ada. Device-nya ada. Di Indonesia ada dan nggak usah cari yang beli dari luar negeri spesial gitu atau cari black market. Nggak penting ada kok. 8K 7 juta 8 juta aja ada di Indonesia gitu ya. Resmi, garansinya oke dan kita saling mendukung ke buruh-buruh pabrik dan developer muda kita, mahasiswa kita disupport gitu ya. Karena semua tersedia di Indonesia. Dan yang pakai Snapdragon yang 865 Plus pun udah ada. Kalian mau cari Samsung pakai Snapdragon 865 Plus, nih ada kok, ada ya. Jadi tentukan apa yang kalian butuhkan, cari di lokal, nggak ada masalah, garansi lebih terjamin. Pada akhirnya kalau katanya Pak Susanto dari Qualcomm ya, apapun device-nya selama Snapdragon dan budgetnya cocok, katanya kalian sudah ada di jalan yang benar. Ya nggak sih? Oke, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV.